Halo Teknolovers! Di dunia ini berbagai fenomena alam kerap terjadi hingga merusak lingkungan dan fasilitas negara. Namun, ada juga kerusakan fasilitas justru terjadi akibat suatu sistem ataupun teknologi yang dimiliki. Salah satunya ialah keruntuhan bendungan yang mengakibatkan gagal fungsi. Berikut aku akan membahas deretan kegagalan bendungan yang mematikan dengan jumlah korban cukup besar. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu nih kamu telah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena tiap hari aku bakal menyuguhkan informasi menarik dari teknologi populer. Bendungan Banqiao terletak di Provinsi Hainan atau 750 km sebelah barat Shanghai. Diklaim pemerintah China sebagai bendungan yang sangat kuat dan sulit dihancurkan. Bendungan ini dibangun agar mampu menahan banjir bandang yang datang setiap 1000 tahun di China, sekaligus sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangunannya dimulai pada April 1951 dengan konsultan dari Uni Soviet dan selesai di bulan Juni 1952. Bendungan yang pertama dibuat dari konstruksi tanah liat setinggi 24,5 meter. Sayangnya setelah bendungan selesai dibangun dan difungsikan, bagian bendungan dan pintu air justru mengalami keretakan. Insinyur dari Soviet pun memberi saran perbaikan bendungan dengan desain baru dan menggunakan konstruksi yang lebih kokoh, yakni menggunakan material besi. Nah, pada Agustus 1975, kawasan Hainan diterpa badai super Typhoon Nina yang mencurahkan air hujan sangat lebat, yakni 1060 mm dalam sehari. Jauh melebihi curah hujan tahunan yang rata-rata 800 mm. Akibatnya permukaan air Sungai Hong, induk Sungai Ru di kota Sumadian meninggi. Air menjebol bendungan Banqiao yang diikuti dengan jebolnya 62 bendungan lain di sekitarnya. Air tentu saja menerjang ke dataran dan terciptalah danau dadakan. Konstruksi bendungan yang buruk dan kurangnya jumlah pintu regulasi air turut memicu runtuhnya bendungan Banqiao. Tercatat kegagalan bendungan Banqiao melenyapkan nyawa sebanyak 230.000 orang. Wow, banyak bener ya menelan korban jiwa. Tidak sanggupnya Sungai Los Angeles memenuhi kebutuhan air warga Los Angeles, California, Amerika Serikat. Maka dibangunlah bendungan San Francisco. Bendungan didesain oleh William Mulholland. Pada 12 Maret 1928, Bendungan San Francisco runtuh di mana 24 juta meter kubik air langsung menerjang lembah Santa Clara dan menenggelamkan kota Santa Paula setinggi 6 meter. Banjir bandang kala itu menewaskan 450 orang. Nah, setelah dicek penyebab runtuhnya bendungan, kesalahan tertuju pada William Mulholland yang tidak memperhatikan bahan dasar konstruksi bendungan dan kondisi geografis wilayah di mana bendungan itu dibangun. Yang jelas-jelas tekstur tanah bebatuan yang labil. Bebatuan di bawah bendungan menjadi tidak stabil sehingga membuat bendungan jadi pecah. Selanjutnya ada bendungan dari Italia di Guadalfayan. Letaknya di lembah Sungai Fayan, bagian pegunungan Alpen. Bendungan dibangun demi memenuhi kebutuhan pasokan listrik industri-industri di Italia Utara dan Italia Timur Laut yang rusak pasca Perang Dunia Kedua. Ketika bendungan dinyatakan telah rampung, kala itu menjadi bendungan tertinggi di dunia. Dirancang oleh Carlos Samenza dan pembangunannya dikerjakan selama 3 tahun, yakni dari tahun 1957 hingga 1960 oleh perusahaan swasta Società Adriatica Elettricità. Bendungan terlihat kokoh yang dikerjakan oleh para insinyur terbaik di Italia dengan menghabiskan dana sangat besar. Sayangnya lokasi pembangunan bendungan dinilai salah lantaran kontur tanah dan kawasan lembah Monte Toc memang dikenal tidak stabil. Alhasil, saat pembangunan selesai tahun 1960, area bendungan yang kemudian diisi air setahun berikutnya mencapai ketinggian 180 meter. Hal itu mengakibatkan sejumlah bukit kecil di area bendungan di kaki gunung Monte Toc mulai mengalami pergeseran 3,5 cm per hari. Namun, para insinyur menganggap itu semua masih batas kewajaran. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Pada November 1961 terjadi longsor di lereng gunung Monte Toc yang membawa material tanah sebanyak 700.000 meter kubik ke area waduk.
Demi memperlambat tingkat pergeseran tanah, dilakukanlah penurunan level air waduk sebesar 25% untuk menstabilkan bagian lereng gunung yang belum terkena longsor. Sebuah terowongan memotong dibangun untuk menyelamatkan bendungan Fayon. Nyatanya upaya yang dilakukan tidak begitu berhasil. Pada tahun 1963, ketinggian air waduk kembali dinaikkan ke level 230 meter. Lalu ke 245 meter di bulan Agustus 1963, dan hal itu memicu pergeseran tanah 3,5 cm per hari. Ketinggian air waduk pun diturunkan ke level 235 cm, tapi langkah itu sudah terlambat. Pada 9 Oktober 1963, sebagian gunung Montetok runtuh. Longsoran gunung Montetok memicu terjadinya tsunami setinggi 200 meter. Dan menghempaskan 30 juta meter kubik air waduk hingga melintasi bangunan bendungan Fayon, lalu menghancurkan sejumlah pemukiman di lembah Sungai Piave. Tercatat 1.910 orang meninggal, lebih dari 1.000 unit rumah hancur, dan lebih dari 5.000 warga mengungsi ke tempat aman. Bendungan Brumadinho jebol pada 25 Januari 2019. Bendungan ini dibangun untuk menampung limbah tambang milik perusahaan raksasa tambang Vale, ditambah biji besi Feijão di Brumadinho, yaitu negara bagian Minas Brasil Tenggara. Jebolnya bendungan menumpahkan jutaan meter kubik air dan lumpur beracun mengalir menuruni lembah. Hingga Juli 2019, korban jiwa diperkirakan mencapai 300 orang. Dikabarkan bendungan jebol karena adanya kesalahan pada konstruksi bendungan. Pihak otoritas kehakiman setempat menyeret para pejabat Vale ke persidangan serta membidik sebuah perusahaan konstruksi asal Jerman yakni Tufsut yang dianggap berperan dalam ambruknya bendungan Brumadinho. Bagaimana tidak, jelas-jelas tanah tempat dibangunnya bendungan rentan mengalami fluktuasi, tapi tetap tak menghiraukan hal itu. Kegagalan bendungan juga pernah dialami Indonesia. Bendungan Sempor berlokasi di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah, pernah jebol pada 27 November 1967. Hal itu mengakibatkan banjir bandang dan memakan korban 127 jiwa. Diketahui kegagalan bendungan terjadi saat bendungan Sempor masih dalam tahap pengerjaan. Bagian bendungan yang jebol adalah cover dam, berupa timbunan tanah akibat meluapnya limpasan air melalui puncak bendungan. Pembangunan bendungan Sempor dimulai tahun 1916 ketika pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan Sempor sebagai lokasi yang tepat untuk pembangunan sebuah waduk membantu irigasi pertanian di kawasan tersebut. Nah, saat Indonesia merdeka, pengerjaannya dilanjutkan para ahli Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1958, pembangunan fisik Bendungan Serbaguna Sempor dimulai melalui proyek Sempor. Bendungan Sempor dibangun di das Sungai Jatinegara atau disebut juga Sungai Sempor dan Sungai Cicingguling. Namun sayangnya pembangunan bendungan yang tengah dikerjakan malah mengalami kegagalan. Bendungan Sempor rampung tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Oke deh Teknolovers, sekian untuk informasi hari ini. Sampai jumpa besok dengan kabar yang tak kalah menariknya. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Terima kasih.